Dalam rangka mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, menerima courtesy call dari Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, Lukang, di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 1 Agustus 2022, Dubes RRT hadir didampingi oleh perwakilan Ministry of State Security Tiongkok di Jakarta, Kanseler Wang Xi. Turut menghadiri pertemuan tersebut, yakni Deputi Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Sohendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional, Andika Krisna Yudanto, serta Direktur Kerjasama Bilateral, Brigjen Pol Kris Erlangga. Salah satu topik utama dalam pertemuan ini ialah presidensi G20 Indonesia yang akan diselenggarakan di Bali November mendatang. Lukang mengatakan bahwa G20 merupakan konferensi tingkat tinggi yang berpotensi menjadi target terorisme. Dirinya nyatakan siap bekerja sama dalam pengamanan gelaran G20 guna menjamin keamanan pemimpin Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, Komjen Pol Boy Rafli Amar menekankan bahwa BNPT sudah dan sedang melaksanakan kerjasama serta koordinasi pengamanan G20 dengan berbagai pihak, antara lain TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, Jenderal Bintang 3 tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk menjaga suasana yang kondusif bagi investasi. Hal ini bertujuan menjaga kepercayaan negara-negara investor, termasuk Tiongkok, sebagai salah satu negara investor terbesar di Indonesia dengan realisasi investasi lebih dari 1 miliar US dollar. Dalam rangka peringati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah, BNPT menggelar silaturahmi kebangsaan di kantor pusat BNPT Sentul, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama secara luring dan juga pegawai di lingkungan BNPT secara daring. Silaturahmi kebangsaan yang dilaksanakan secara berkala menjadi kesempatan untuk bertukar pandangan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar pihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan pesannya agar seluruh masyarakat senantiasa mengamalkan konsensus bangsa sebagai warisan dari para leluhur. Selain itu, dirinya juga sampaikan pentingnya moderasi beragama untuk mencegah aksi teror dengan dalih agama. Acara yang berlangsung pada 1 Agustus 2022 ini turut dihadiri oleh kelompok ahli BNPT, Habib Abu Bakar Alatas, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah Banten, Kiai Haji Ahmad Rafiuddin, serta tokoh perempuan asal Sumatera Utara, Hajah Bunda Indah. Kegiatan ditutup dengan doa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Alatas. Melalui kegiatan ini, BNPT sebagai leading sector dalam penanggulangan terorisme merangkul berbagai pihak guna menyatukan visi dan misi demi merawat persatuan dan kesatuan di tanah air. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar deklarasi kesiapsiagaan nasional pada 2 Agustus 2022 di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam deklarasi ini, BNPT turut menggandeng Kementerian Dalam Negeri melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM yang dinaunginya. Kesiapsiagaan nasional merupakan salah satu strategi pencegahan terorisme yang digagas oleh BNPT dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Selain itu, hal ini juga menjadi tombak utama BNPT dalam meningkatkan semangat persatuan bangsa. Dalam kegiatan deklarasi ini, seluruh peserta mengikrarkan janji setia pada Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi kebinekaan, menolak intoleransi dan radikalisme terorisme, serta siap mewujudkan Indonesia damai. Dalam sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan apresiasinya terkait pelaksanaan acara sebagai bentuk penguatan terhadap kesiapsiagaan nasional.
Dirinya menegaskan bahwa kolaborasi dan semangat kewaspadaan antara pemerintah dan masyarakat berperan penting untuk membentengi bangsa dari berbagai ancaman. Senada dengan Boy Rafli Amar, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetimpo berharap deteksi dini dalam menjaga keamanan menjadi atensi dan tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah pusat, daerah, dan juga masyarakat. Dalam kesempatan ini pula, Boy Rafli membuka Rakornas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme secara simbolis dengan melakukan pemukulan gong. Bertajuk pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas, Rakornas kali ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan nasional di berbagai daerah yang rentan akan paparan radikalisme terorisme. Selain mengikrarkan deklarasi kesiapsiagaan nasional, peserta yang terdiri dari Kaban Kesbangpol tingkat provinsi seluruh Indonesia, FKPT dan FKDM dari provinsi juga mengikuti dialog kebangsaan. Dialog ini mengajak masyarakat untuk meningkatkan moderasi beragama di tengah keberagaman bangsa. Yang kedua, harus ada kolom ke depannya. Kita Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima kunjungan dari Duta Besar Australia untuk Penanggulangan Terorisme Roger Noble di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2022. Sebelumnya, kedua negara telah membahas masalah penanganan terorisme di kedua negara pada April lalu di Sydney, Australia. Roger Noble hadir didampingi oleh Director Counter-Terrorism Partnership Michelle Lowe, Assistant Director Counter-Terrorism Partnership Renee McGregor, First Secretary Australian Embassy Alan Henshaw, Second Secretary Australian Embassy Tom Morton, dan Analyst Nicole Pike. Turut hadir dalam pertemuan yakni Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhendra, Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto, Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Chris Erlangga, dan Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Pada pertemuan ini, kedua negara membahas beberapa hal, antara lain tentang preventing and countering violent extremism, capacity building, pertukaran informasi antara kedua negara, perencanaan joint working group dengan beberapa negara lain, serta mengenai online violent terrorism. Roger Noble menegaskan mengenai hubungan yang sangat penting antara Australia dan Indonesia dalam kontraterorisme, serta hubungan dalam bekerja sama menjaga keamanan negara. Menyetujui pernyataan tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa kolaborasi dan sinergi antara kedua negara adalah hal yang penting dalam melawan terorisme sebagai kejahatan transnasional. Sebagai kelanjutan dari pertemuan ini, Indonesia dan Australia menyelenggarakan dialog strategis bertema Preventing and Countering Violent Extremism, serta diskusi mengenai radikalisasi online dan media sosial pada 4 dan 5 Agustus 2022. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar terima kunjungan kerja dari Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen atau BAMAK LKK, Pendeta Agus Susanto. Pertemuan ini digelar di kantor BNPT Jakarta Pusat pada 3 Agustus 2022. Agus Susanto hadir didampingi oleh sejumlah perwakilan dari Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia. Pada kesempatan ini, kedua pihak membahas tentang upaya deradikalisasi, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Agus Susanto mengatakan bahwa menangani masalah separatisme terorisme di Papua perlu berlandasan konsep pro-eksistensi, yakni semangat untuk hidup bersama secara harmonis di tengah perbedaan. Oleh karena itu, pihaknya merangkul BNPT dalam program Gerakan Papua di Hati guna memberikan akses pendidikan terhadap anak dari ex-napiter. Hal ini disebut baik oleh Boy Rafli Amar. Dirinya siap mendukung program tersebut dengan menjembatani BAMAK LKK dengan para pemangku kepentingan. Kedepan, kedua pihak sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dan menyusun langkah strategis dalam menanggulangi aksi terorisme.
Indonesia dan Australia gelar pertemuan bertajuk Strategic Dialogue on Preventing and Countering Violent Extremism di Bogor, Jawa Barat. Acara yang digelar selama 2 hari ini dihadiri oleh Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisnayudanto, didampingi Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, serta Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral Zaim Nasution. Sementara itu, delegasi Australia hadir dipimpin oleh Assistant Secretary Countering Violent Extremism, Department of Home Affairs, Tim Roy. Pertemuan hari pertama pada 4 Agustus 2022 membahas pentingnya kerjasama Indonesia dan Australia dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andika Krisnayudanto, sampaikan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari Strategic Dialogue yang telah digelar sebelumnya. Ketua Delegasi Australia, Tim Roy, sampaikan bahwa Australia dan Indonesia memiliki tantangan yang sama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk itu, kedua negara perlu meramu program guna menghadapi tantangan tersebut. Pada hari kedua pertemuan, Indonesia-Australia membahas tentang radikalisasi yang dilakukan melalui dunia maya, khususnya media sosial. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Andika Krisnayudanto, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, sampaikan beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BNPT, antara lain melakukan kontranarasi, meningkatkan literasi media masyarakat, menyediakan informasi yang edukatif, serta bersinergi dengan semua komponen negara guna mencegah penyebaran radikalisme terorisme. Sementara itu, Director Extremist Insights and Communication, Department of Home Affairs Australia, Madeline Hall, sampaikan 3 pendekatan yang digunakan Australia untuk menangani masalah ini, yaitu memahami ekstremisme ruang digital dan strategi penyebarannya, merusak strategi penyebaran, serta membatasi akses penyebarannya. Maraknya penyebaran narasi radikal terorisme di dunia maya harus mendapat perhatian serius. Diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan guna memenangi kontestasi narasi di ruang digital. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta jajaran, hadiri peluncuran buku The Power of Forgiveness, memoir korban bom JW Marriott di Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan. Diselenggarakan pada 5 Agustus, acara ini turut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Densus 88 Anti Teror. Buku tersebut ditulis oleh Tony Sumarno, penyintas serangan bom di Hotel JW Marriott pada 5 Agustus 19 tahun silam. Tony sampaikan bahwa buku ini merupakan catatan perjalanan dirinya saat berpartisipasi dalam program deradikalisasi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa aksi terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Dirinya juga sampaikan bahwa BNPT akan terus berupaya mencegah aksi terorisme terjadi di Indonesia. Selain itu, Boy Rafli Amar juga sampaikan bahwa untuk membendung aksi terorisme diperlukan kolaborasi dari semua pihak. Senada dengan Boy Rafli Amar, Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Muldoko ajak masyarakat untuk turut melawan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Peluncuran buku diawali dengan peletakan karangan bunga di lantai dasar Hotel JW Marriott, lokasi di mana serangan bom pada 5 Agustus 2003 terjadi.